Coba bayangkan, kamu harus masuk ke dalam sebuah bola kaca sempit berdiameter 1 meter. Kamu memutar tubuhmu dan menekuk lutut hingga menyentuh telinga, persis seperti posisi janin. Punggungmu menempel pada dinding baja yang dingin, sementara kakimu menggantung di atas udara kosong. Posisi ini memaksamu terisolasi sendirian di bagian luar perut pesawat pembom. Di ketinggian 9 km, suhu udara jatuh sampai minus 60 derajat Celcius. Kamu terpisah jauh dari teman-temanmu di dek atas. Satu-satunya pemandangan di bawah sana adalah pasukan musuh yang sedang mengarahkan meriam mereka tepat ke arah wajahmu. Ini adalah tugas seorang BAL turret gunner. Banyak sejarawan militer menyebut tugas ini sebagai sebuah vonis mati yang tertunda. Begitu pintu bola kaca itu terkunci, kamu sudah menyerahkan nasibmu sepenuhnya pada semesta. Hari ini kita akan melihat realitas pahit itu dari dekat. Kita akan menelusuri 7 cara paling mengerikan hidup seorang prajurit bisa berakhir di dalam sangkar kaca tersebut. Alat ini sebenarnya diciptakan untuk menutupi satu kelemahan fatal pesawat pembom B-17 Flying Fortress. Bagian perut pesawat adalah titik buta yang paling sering diincar oleh pesawat tempur musuh dari bawah. Solusinya adalah menanam 2 senapan mesin berat di dalam bola besi yang bisa berputar 360 derajat. Tugas utamanya sederhana, yaitu menjadi perisai bagi 10 nyawa kru lainnya. Namun bagi prajurit yang harus duduk meringkuk di dalamnya, benda ini seringkali berubah menjadi peti mati paling canggih yang pernah dibuat manusia. Di video ini kita tidak akan membahas taktik perang yang rumit atau heroisme yang berlebihan. Kita akan fokus membedah mimpi buruk nyata yang menghantui setiap orang yang pernah masuk ke dalam bola itu. Saya akan mengajak kamu melihat 7 skenario kematian spesifik yang mereka hadapi setiap kali terbang. Daftar ini akan dimulai dari kematian yang sunyi tanpa rasa sakit hingga kematian mekanis yang sangat brutal. Salah satunya bahkan merupakan kejadian nyata yang membuat seorang jurnalis perang trauma seumur hidup setelah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Everyone in the plane knows the Luftwaffe is on full alert. Di urutan nomor 7, kita mulai dari skenario yang paling sunyi tapi mematikan. Di ketinggian 30.000 kaki, udara sangat tipis dan suhu bisa membekukan daging manusia dalam hitungan menit. Nyawamu bergantung sepenuhnya pada baju pemanas listrik dan masker oksigen. Masalahnya, sistem ini sangat rapuh terhadap kerusakan pertempuran. Jika ada tembakan musuh yang memutus kabel listrik pesawat atau selang oksigenmu tidak sengaja terjepit saat bola berputar, maka tamatlah sudah riwayatmu. Kematian jenis ini tidak terasa sakit sama sekali. Kamu hanya akan merasa euforia sesaat, lalu disusul rasa kantuk yang sangat berat. Kamu akan tertidur dan perlahan kehilangan kesadaran saat tubuhmu membeku kaku dalam posisi janin. Laporan medis Angkatan Udara Amerika tahun 1943 mencatat fakta mengejutkan bahwa korban akibat radang dingin dan kekurangan oksigen jumlahnya hampir menyamai korban akibat peluru musuh. Seringkali pilot dan kru di dek atas baru menyadari kalau penembak mereka sudah meninggal membeku saat pesawat sudah mendarat aman di pangkalan. Sekarang kita beralih ke urutan nomor 6. Skenario ini jauh lebih menyiksa karena melibatkan kepanikan di ruang tertutup. Bayangkan jika badan pesawat di atasmu mulai terbakar akibat serangan musuh. Asap tebal dan berat secara alami akan mencari jalan ke tempat yang lebih rendah. Posisi ball turret yang berada di dasar perut pesawat akan berubah fungsi menjadi penampung asap paling efektif. Ruang kaca sempit itu seketika berubah menjadi kamar gas tanpa ventilasi. Kamu akan terperangkap di sana dengan pandangan yang tertutup asap hitam pekat. Asap beracun dari kabel dan bahan bakar yang terbakar akan membuat matamu perih dan paru-parumu sesak. Dalam kondisi seperti ini, seorang gunner seringkali mati lemas karena kehabisan napas dalam kegelapan total, jauh sebelum jelatan api sempat menyentuh kulit mereka. He thinks they've nearly made it to the drop zone, but it's not soon enough. An explosion hits. Kita beralih ke urutan nomor 5, yaitu mati karena kesepian. Posisi ball turret dirancang terpisah dari kabin utama, dan satu-satunya penghubungmu dengan dunia luar adalah kabel intercom. Musuh biasanya menyerang dari bawah dan memberondong kaca pelindungmu dengan senapan mesin. Bayangkan jika kakimu tertembak peluru atau perutmu terkena serpihan besi. Lukanya sangat parah tapi tidak langsung mematikan. Masalah fatalnya muncul jika sistem komunikasi intercom ikut terputus akibat serangan itu.
Kamu bisa berteriak minta tolong sekeras mungkin, tapi suaramu akan kalah telak oleh deru 4 mesin raksasa pesawat. Kamu bisa mencoba menggendor atap baja di atas kepalamu, tapi teman-temanmu tidak akan mendengarnya. Kamu terpaksa duduk diam menonton darahmu sendiri habis perlahan-lahan. Banyak gunner ditemukan tewas kehabisan darah sendirian, hanya berjarak 1 meter dari teman-temannya yang mengira dia baik-baik saja di bawah sana. It's January the 3rd, 1943, and 72 flying fortresses. And Di urutan nomor 4, kengerian muncul ketika pesawat mengalami kerusakan parah dan pilot terpaksa mendarat darurat di laut. Ingatlah bahwa posisi bola kaca tempat kamu duduk berada di bagian paling bawah perut pesawat. Itu artinya kamulah benda pertama yang akan menghantam permukaan air dengan sangat keras. Begitu pesawat berhenti melaju, bola tempatmu berlindung akan langsung tenggelam sepenuhnya di bawah permukaan laut. Jika pintu keluar macet akibat benturan keras tadi, maka kamu akan terjebak di dalam akuarium sempit itu. Kamu hanya bisa pasrah melihat air laut yang dingin naik perlahan memenuhi ruangan kaca tersebut sampai ke leher. Kamu akan tenggelam terkurung di dalam sana sambil ditarik oleh berat raksasa pesawat menuju dasar lautan yang gelap. Are those enemies? Confirmed. There's a lot of them. Boys, you see that? Better get ready. Di urutan nomor 3, ancaman yang lebih brutal datang dari senjata anti pesawat darat, yang biasa disebut flak. Peluru meriam ini dirancang untuk meledak di udara dan menyebarkan serpihan besi panas ke segala arah. Karena posisimu menggantung di bawah pesawat, kamu adalah sasaran paling empuk bagi ledakan dari bawah. Dampaknya sangat mengerikan karena ledakan itu terjadi di ruang yang sangat sempit dan tertutup. Tubuh manusia di dalamnya bisa hancur seketika bercampur dengan pecahan kaca dan mesin. Seorang penyair perang bernama Randall Jarrell pernah menulis baris puisi yang sangat terkenal tentang kejadian ini. Dia menulis bahwa ketika dia mati, petugas harus menyiram sisa tubuhnya keluar dari turret menggunakan selang air. Ini bukan sekadar metafora, tapi praktik nyata yang sering dilakukan kru darat untuk membersihkan sisa-sisa tubuh rekan mereka agar pesawat bisa dipakai terbang lagi. Di urutan nomor 2, ada satu fakta teknis yang sering membuat nyali para penembak ciut seketika. Ruang di dalam bola itu sangat sempit, sampai-sampai tidak ada tempat tersisa untuk memakai parasut di punggungmu. Parasut penyelamatmu terpaksa disimpan di kabin yang ada di atas kepalamu. Bayangkan jika pesawat tiba-tiba meledak di udara atau ekornya patah karena tembakan musuh. Kamu akan terperangkap di dalam bola besi yang terlepas dan jatuh bebas ke bumi tanpa pengaman apapun. Dan pastinya kamu akan mati. Kejadian gila ini benar-benar pernah dialami oleh Sersan Alan Meiji dalam tahun 1943 di langit Prancis. Sayap pesawatnya putus dan dia jatuh terkurung di dalam turret dari ketinggian 6 km tanpa parasut. Meiji sadar sepenuhnya saat dia meluncur deras ke tanah tanpa bisa berbuat apa-apa. Ajaibnya dia selamat, karena tubuhnya jatuh menimpa atap kaca stasiun kereta api yang meredam benturannya. Tapi Meiji adalah satu dari sejuta keberuntungan. Bagi ribuan penembak lainnya, skenario ini berarti mereka harus menatap kematian mereka sendiri yang datang mendekat dengan kecepatan tinggi selama bermenit-menit. Dan kematian paling buruk nomor 1 adalah mimpi buruk paling absolut yang ditakuti oleh setiap kru pesawat pengebom. Situasi ini terjadi ketika roda pendaratan pesawat mengalami kerusakan mekanis dan menolak untuk turun. Pilot tidak punya pilihan lain selain mendaratkan pesawat raksasa itu langsung dengan perutnya di atas landasan beton yang keras. Masalah fatalnya muncul jika mekanisme pintu bola kacamu juga ikut macet akibat kerusakan pertempuran. Kamu tidak bisa ditarik naik kembali ke dalam kabin pesawat yang aman. Kamu terpaksa tetap duduk meringkuk di dalam bola yang menggantung di posisi paling bawah perut pesawat itu. Jurnalis terkenal Andy Rooney pernah menjadi saksi mata kejadian tragis seperti ini di sebuah pangkalan udara di Inggris. Dalam catatannya dia menceritakan bagaimana sebuah pesawat pembom kembali dari misi dengan roda rusak dan seorang penembak yang masih terjebak di bola bawah. Pilot pesawat itu berputar-putar di langit selama berjam-jam, hanya untuk menghabiskan bahan bakar sambil berharap ada keajaiban. Kru lain berusaha sekuat tenaga memecahkan mekanisme pintu yang macet itu dari dalam, tapi usaha mereka gagal total. Saat bahan bakar benar-benar habis, pilot terpaksa melakukan pendaratan. Rooney dan ratusan orang di darat hanya bisa menonton dengan ngeri dari pinggir lapangan. Pesawat itu mulai merendah dan menyentuh tanah. Bola besi tempat kru itu berada menjadi titik tumpu pertama yang menghantam aspal dengan kecepatan tinggi. Berat puluhan ton pesawat menekan bola itu ke landasan pacu yang keras. Tubuh prajurit di dalamnya hancur seketika, tergerus di antara badan pesawat dan beton landasan, tepat di depan mata teman-temannya sendiri. Calm settles over him,
as he surrenders himself to his inevitable fate. He notices the German... Orang-orang yang bertugas di posisi ini biasanya adalah mereka yang bertubuh paling kecil di dalam tim dan seringkali merupakan anak-anak yang paling muda usianya. Namun nyali mereka justru yang paling besar di antara semuanya. Perang seringkali digambarkan lewat adegan heroik yang gagah, tapi realitasnya seringkali jauh lebih kelam. Kisah para penembak ini membuktikan bahwa perang juga tentang mati kedinginan dalam kesepian dan menjadi korban kerusakan mekanis yang brutal. Mereka rela menjadi mata yang menjaga nyawa 10 temannya, meskipun posisi itu seringkali menjadikan mereka korban pertama yang gugur. Menurut kamu mana cara mati yang paling mengerikan secara psikologis dari 7 daftar tadi? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah. Kalau kamu ingin mendengar lebih banyak pembahasan sejarah dari sisi gelap yang jarang dibicarakan orang, jangan lupa untuk subscribe Kopral Gondrong sekarang.